Untuk penjelasan sekarang, kakak akan menggunakan yang namanya format widescreen. Di mana format ini secara umum bisa digunakan atau dapat lihat di video-video lainnya. Kita klik saja untuk format widescreen-nya. Setelah itu, setelah kita melihat format widescreen, maka akan tampil seperti ini. Kita klik. Di sini tampilan dari Clicktem itu untuk proses pengeditan video ada 3. Yang pertama ini ya, sesuai dengan kursor yang ada bacaan drag and drop ini berfungsi untuk adik-adik menaruh video di adik, menaruh gambar. Jadi jika adik-adik mempunyai video, gambar, atau musik, adik-adik bisa taruh di bagian kolom ini. Untuk bagian kolom kedua, yang persegi panjang ini, di sini ada lembar kerja adik-adik. Lembar kerja adik-adik di mana adik-adik bisa melakukan editing video, pemotongan, pemberian efek, transisi, pemberian teks, dan sebagainya. Jadi di sini ada lembar kerja adik-adik. Sedangkan yang ketiga ada di layar hitam ini. Ini adalah tempat tampilan atau preview video adik-adik. Jadi adik-adik jika ingin melihat hasil editan adik-adik, adik-adik bisa langsung ke bagian sini. Baik, itu adalah dasar-dasar yang sudah kakak kasih atau kakak berikan di dalam tutorial yang sudah kemarin dapat kakak share ya, maupun video ataupun tutorial berupa tulisan atau artikel seperti itu. Sekarang tahap selanjutnya adalah kita masuk ke bagian editing ya. Kita akan mencari video kita yang sekiranya akan kita edit seperti itu. Jika kita ingin mencari video yang ingin kita edit atau kita ingin memasukkan video itu, kita langsung ke bagian browse file di bagian sini. Kita klik saja browse file ini, maka akan diarahkan ke bagian folder. Usahakan adik-adik menyimpan video adik-adik atau ke folder yang gampang untuk dicari. Kakak sudah membuat sebuah video atau menyiapkan video. Ini ada 4 video yang kakak sudah siapkan. Kakak akan mengambil salah satunya saja. Atau juga boleh. Jika kakak ambil ini, kakak bisa blok saja ya semua video yang kakak ambil. Setelah itu kakak langsung klik open. Nah, tunggu beberapa saat karena proses penguploadan atau video tidak memakan waktu yang lama. Jika sudah selesai, maka tampilannya akan berubah seperti tampilan preview, seperti yang ada di layar. Ini adalah langkah pertama kita, ya, sudah melakukan import video. Selanjutnya adalah kita lanjut ke bagian tahapan editing. Ya, bagaimana cara editingnya? Mari kita saksikan bersama-sama atau tutorialnya. Misalkan kita mengambil salah satu video saja sebagai tutorial. Mau mengambil video yang di bagian ini. Jika kita sudah mengambil ini, jangan lupa kita klik kiri tahan, lalu kita tarik ke bawah ke bagian persegi panjang ini. Setelah itu kita lepas. Nah, di sini adik-adik, di sini akan terlihat video adik-adik. Ya, ini akan terlihat. Di sini juga akan terlihat tampilan untuk melihat atau preview dari hasil editan adik-adik. Perlu diingat lagi, ini adalah lembar kerja kita, di mana adik-adik bisa memberikan efek video adik-adik. Terus bagaimana caranya kita mengecilkan sebuah video yang sudah ada gitu. Jika kita perlu untuk dipekerjakan seperti itu. Caranya sangat mudah. Kita bisa taruh kursor kita di bagian tengah video sampai berubah menjadi tanda panah yang kanan kiri seperti ini yang ada di layar. Setelah itu kita tarik, kita tekan, kita tarik ke kiri. Ini akan memotong video kita. Nah, begitu juga sebaliknya jika adik-adik ingin memotong video adik-adik di bagian kanan, caranya juga sama. Kita letakkan kursor itu di tengah, ya. Lalu kita tarik. Nah, seperti itu. Sesuaikan dengan video yang adik-adik atau menit atau durasi yang adik-adik pengen seperti itu. Jika sudah dikira sudah cukup atau dirasa sudah cukup, adik-adik bisa melihat previewnya secara singkat terlebih dahulu di bagian sini. Kita klik play. Nah, gitu.
Jika dirasa sudah cukup, maka tahapan selanjutnya adalah kita lanjut ke bagian video kedua. Misalkan kita ambil video ini, kita tarik juga ke bawah. Caranya sama, kita tekan klik tombol kiri, kita tekan, lalu kita tarik ke bagian bawah. Misalkan kakak ingin memotong video yang bagian terakhir, seperti itu. Cara kerjanya sama seperti video pertama, letakkan kursor kita di tengah, sampai kursor kita berubah menjadi tanda panah ke kanan dan ke kiri, seperti itu. Lalu kita klik kiri, tahan, dan kita tarik bagian ke sini. Setelah kakak tarik, maka videonya sudah terasa singkat atau sesuai dengan yang kebutuhan kakak. Selanjutnya, jika ingin kita menambahkan video ketiga lagi, caranya juga sama dengan cara cari di bagian media yang sudah kita upload tadi. Kita tinggal tarik juga bawa videonya ke bawah, lalu kita lakukan pemotongan secara yang tadi sudah kakak jelaskan seperti itu ya. Caranya cukup mudah. Ya. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa lihat dari 3 video yang sudah kita masukkan ke dalam timeline atau lembar kerja ini. Nah, kita kembali ke titik 0 dulu, ke titik 0, lalu kita preview secara singkat. Bentar ya. Itu adalah beberapa review secara singkat kita. Masih dalam proses awal atau dasar, yaitu dengan memotong video kita. Kita masih belum memasukkan efek ataupun memasukkan dan sebagainya dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah transisi, di mana yang adik-adik lihat di layar sendiri itu kita setiap perpindahan video itu kan terasa terlihat kaku. Nah, kita bisa lihat, kita preview terlebih dahulu. Nah, di video 1 menuju ke video kedua itu terlihat sedikit kaku, tidak halus. Jadi tugas kita adalah bagaimana cara memperhalus perpindahan dari video 1 ke video kedua. Caranya adalah kita harus memberikan sebuah transisi. Ya. Transisi di tengah-tengah perpindahan ini. Untuk memberikan sebuah transisi, maka kita harus tahu di mana letak atau submenu transisi itu. Letaknya di bagian kiri, di bagian sini. Ya. Sesuai dengan share screen yang kakak tampilkan. Ini ada bacaan transition, jadi kita bisa klik transitionnya, kita buka. Nah, di sini ada banyak pilihan transisi. Dan ini pilihannya gratis, tidak berbayar. Ada banyak sekali pilihannya, ada crossfade, ada cross blur, web down, web up, dan sebagainya. Adik-adik bisa pilih sesuai adik-adik atau sesuai dengan kebutuhan video adik-adik. Misalkan kakak pilih yang di bagian, ya misalkan web. Jika kita sudah memilihnya, maka kita tinggal klik kiri tahan, taruh ke bagian bawah. Ya. Nah, di bagian tengah ini. Setelah itu kita lepas. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka transisinya sudah masuk ke dalam video, di pertengahan video. Jika kita ingin melihat transisinya bekerja, maka kita bisa preview hasil video kita. Nah, itu. Jadi setelah diberikan transisi, ada yang namanya efek web right-nya ya. Nah, seperti itu. Tanpa transisi, ini akan terasa seperti kaku. Kaku, tidak halus. Jadi lakukan hal yang sama juga untuk perpindahan dari video 2 dan video ketiga. Ya, dengan cara memberikan transisi. Transisinya boleh sama, boleh beda. Tergantung kebutuhan adik-adik. Caranya juga sama, kita klik tahan, klik kiri tahan, lalu kita tarik ke bagian bawah sini. Ya. Setelah itu baru kita lepas saja. Maka sudah muncul transisinya. Seperti itu. Itu baru 2 pembahasan. Yang pertama itu adalah proses pemotongan video dan yang kedua adalah proses pemberian transisi. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Kalau yang mau bertanya bisa diajukan.
Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Enggak, Pak. Oke, baik, kalau begitu kakak akan lanjut. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah efek yang dimana supaya video ini terlihat seperti tidak flat warnanya atau tidak terlalu kusam seperti itu ya. Jadi adik-adik lihat di gambar ini warnanya tidak terlalu hijau. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat warna di video ini terlihat terang seperti itu ya. Caranya adalah kita menggunakan sebuah efek yang bernama color balance. Dimana efek color balance ini untuk mengatur kecerahan warna adik-adik ya, kecerahan warna video dan sebagainya. Color balance itu ada di bagian menu di atas. Di mana adik-adik harus mengklik terlebih dahulu video adik-adik untuk memunculkan efek yang ada di atas ini. Jika adik-adik tidak mengklik video ini, maka efeknya tidak akan muncul. Contoh, akan tidak mengklik videonya. Nah, maka efeknya tidak akan muncul. Jika adik-adik sudah klik videonya, maka efeknya akan muncul. Ini jika efeknya sudah muncul, maka kita langsung saja ke bagian color balance. Color balance. Setelah kita klik color balance, maka ada 4 pilihan yang tersedia. Ada exposure, ada saturation, temperatur, dan kontras. Adik-adik bisa mengatur ini semuanya dengan kebutuhan atau video yang tersedia. Misalkan kakak akan mengatur saturation terlebih dahulu supaya terlihat secara jelas perubahannya. Ya, bisa adik-adik lihat di layar. Setelah kakak mengatur saturation, maka perubahannya mencolok. Ya. Warna-warna daun sudah mulai terlihat hijaunya, warna langit juga sudah terlihat. Jika tanpa color balance ini, maka video kita adalah seperti ini. Flat ya, warnanya tidak hidup. Dan ini membuat video kita kurang menarik. Jadi seperti itu. Jadi diperlukannya color balance. Kita atur semakin apa, kiranya cocok gimana. Jika dirasa sudah cukup, adik-adik bisa klik sembarang atau klik di mana saja untuk menghilangkan menu color balance ini. Misalkan kakak klik di bagian sini, ya. Nah, menu color balance akan hilang, tapi efeknya sudah tersimpan. Seperti itu. Jadi sepanjang video ini sudah kita berikan efek color balance ya untuk video ini saja. Untuk video lainnya, cara kerjanya juga sama, yaitu kita klik dulu videonya untuk memunculkan efek color balance-nya. Setelah muncul efek color balance, kita atur sedemikian rupa, ya, kita bisa atur exposure, bisa saturation, temperatur, dan kontras. Misalkan kita atur lagi saturation-nya, maka dia akan berubah. Bisa dia lihat sendiri di layar. Ini mengalami perubahan yang signifikan. Kita atur sedemikian rupa exposure, temperaturnya, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan video adik-adik atau yang adik-adik miliki seperti itu. Jika sudah dirasa cukup, kita bisa klik sembarang untuk menghilangkan menu color balance ini. Ya, seperti itu. Dilakukan juga hal yang sama di video ketiga. Kita klik dulu, lalu kita ke color balance, kita atur sedemikian rupa. Jika dirasa sudah cukup, kita langsung klik ke sembarang. Nah, lalu kita akan coba preview secara singkatnya. Ya, itu adalah review secara singkat yang sudah 3 efek kita pelajarin atau 3 tutorial. Yang pertama itu kita meng-cut atau menyambungkan video kita. Yang kedua pemberian efek transisi. Yang ketiga adalah color balance. Itu. Adik-adik juga di sini bisa mengatur yang namanya atau pemberian filter ya. Di sini ada pemberian filter. Di mana adik-adik jika ingin tidak mengerti cara mengatur color balance, adik-adik bisa menggunakan filter. Ini sudah disediakan oleh pihak Flipcam secara gratis juga. Adik-adik bisa gunakan tanpa lagi ribet mengatur di bagian color balance ini. Cuma kekurangan dari filter ini, kita tidak bisa berekspresi secara bebas dalam hal proses pewarnaan video atau pemberian warna video. Seperti itu.
Jika adik-adik juga ingin menggunakan memberikan logo di pojok kanan layar, adik-adik juga bisa masuk ke bagian menu logo. Gitu. Jika adik-adik ingin mengatur kecepatan sebuah video adik-adik, adik-adik juga bisa mengatur di bagian speed. Speed maka ada 3 pilihan, slow motion, normal, dan fast. Ya, jika kita klik slow motion, maka di sini ada pengaturan lagi tambahan, yaitu di mana kecepatan slow motion-nya itu kita bisa atur. Ya. Dari 0,1 sampai 0,5. Itu. Ya. Begitu pula juga dengan speed atau fast-nya ini. Kita bisa ngatur ya. Kecepatannya dari 2 sampai 16 kali. Itu bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Oke. Setelah dirasa cukup, kira-kira 3 efek ini sudah cukup mendukung nih untuk video adik-adik. Nah, sekarang selanjutnya yang adik-adik tunggu adalah bagaimana caranya supaya video ini supaya kita bisa menonton secara full atau bisa kita bagikan. Nah, caranya adalah kita langsung ke bagian menu ekspor. Ya, di mana menu ekspor ini digunakan untuk menjadikan satu atau membuat video kita secara utuh yang bisa ditampilkan atau disebarluaskan di media sosial. Itu, kita klik saja menu ekspor ini di bagian kanan layar. Selanjutnya, di sini ada tanda bintang 7 untuk kualitas resolusi 720p dan 1080p ini kita harus berbayar. Ya. Tapi kita sudah diberikan gratis yang versi 480p. Di mana versi ini juga cukup mumpuni untuk sekelas resolusi HP. Seperti itu. Jika sudah dirasa cukup, maka adik-adik langsung klik continue. Nah, ini ada proses rendering. Ya. Ada proses rendering. Nah, kita bisa tunggu beberapa saat. Proses rendering ini tidak memakan waktu yang lama. Ya. Karena file yang hasil renderan ini juga tidak terlalu berat, tidak sampai ratusan MB. Bahkan ini bisa di bawah ratusan ya. Bisa 50 MB ataupun bisa di bawah itu, tergantung dengan isi video adik-adik atau durasi video adik-adik. Jika sudah kita sudah ekspornya ini sudah selesai, maka hasilnya akan terdownload otomatis. Ya, tanpa kita harus klik menu download ini. Nah, ini terlihat di layar. Ini sudah terdownload otomatis tanpa kakak klik. Jika sudah diklik, sudah terdownload otomatis, maka video adik-adik sudah jadi dan siap untuk disebarluaskan di media sosial atau untuk kebutuhan adik-adik dalam proses upload di YouTube atau pembuatan tugas. Nah, kita bisa lihat sendiri, ya seperti kakak tadi bicarakan, size-nya itu tidak besar sekali. Ini ada bacaan size 15 MB saja. Ya. Jadi ini juga bisa langsung di-share ke grup WhatsApp juga bisa. Karena seperti kakak ingatkan tadi, website ini tidak perlu yang namanya instalasi terlebih dahulu. Ya. Jadi adik-adik langsung aja akses websitenya di ketik saja di Google, klik cam, nanti akan muncul websitenya. Ya. Jadi adik-adik tidak perlu lagi instalasi. Bagi adik-adik yang tidak mengerti caranya menginstal aplikasi, jadi ini sebenarnya sudah bisa diatasi dengan cara mengakses website ini. Juga user interface-nya dengan tutorial yang sudah ada di YouTube juga sudah banyak. Jadi adik-adik gampang untuk belajarnya. Jika adik-adik ingin langsung mengupload ke YouTube, adik-adik bisa langsung klik upload ke YouTube. Jadi sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Karena materi kita juga sudah habis sampai ini. Nanti juga akan berikan tutorial untuk part ini. Ya. Pertemuan kita untuk hari ini juga sudah cukup juga. Karena kita nggak akan ada pertemuan lagi untuk di editing video. Jadi jika adik-adik masih bingung bagaimana sih caranya ini, seperti apa, adik-adik bisa tanya aja sekarang atau nanti juga bisa. Bagaimana? Nggak ada nanya, Kak. Udah mesti. Enggak, Pak. Enggak ya. Oke, nanti mungkin sambil jalan waktu, adik-adik ada yang bingung, mungkin ada yang membuat video tugas, bisa kakak sarankan menggunakan website aja supaya lebih gampang. Jadi jika tidak ada pertanyaan, mungkin kakak bisa akhirin pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, atau sampai jumpa di materi selanjutnya. Sampai selamat sore. Selamat sore. Sore.
Sore, Kak.